Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami melakukan survei mawas diri atau community self survey di salah satu dusun yang ada di Godean. Survei mawas diri atau community self survey adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan oleh sekelompok masyarakat setempat di bawah bimbingan tenaga kesehatan di desa. Kegiatan ini dilakukan untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi masyarakat, serta potensi yang dimiliki masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Pembakaran sampah masih lumrah dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembakaran sampah dianggap sebagai cara yang praktis untuk menghilangkan sampah yang menumpuk. Sayangnya, kebiasaan ini justru bisa memberikan dampak buruk bagi bumi dan kesehatan tubuh manusia. Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat membuat masyarakat kurang tahu mengenai info bahaya pembakaran sampah. Pembakaran sampah bisa membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Asap hasil pembakaran sampah mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan polusi udara. Sampah plastik yang dibakar juga akan menghasilkan zat-zat berbahaya seperti dioksin. Zat ini bisa meningkatkan resiko munculnya kanker serta efek buruk lainnya bagi binatang dan manusia. Daripada membakarnya, yuk kita pilih cara yang lebih ramah lingkungan untuk mengolah sampah. Sampah yang ada di selokan atau di sungai berasal dari masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan sehingga sampah terbawa angin dan masuk ke dalam selokan, dan masih ada beberapa masyarakat yang secara sengaja membuang sampah ke dalam selokan. Selokan bukanlah tempat sampah, melainkan tempat mengalirnya air. Jika saluran air tersebut banyak digenangi sampah, maka air tidak dapat mengalir dengan lancar. Bukan sampah saja yang dibuang ke selokan atau sungai, melainkan limbah rumah tangga dan limbah lainnya juga dibuang begitu saja ke selokan. Hal ini dapat menciptakan sedimentasi di dasar saluran air. Akibatnya terjadi pendangkalan pada saluran air tersebut. Jika saluran pembuangan air sudah dipenuhi dengan sampah dan limbah, maka hal tersebut dapat berujung dengan penyebaran berbagai macam penyakit. Sampah yang ada di pekarangan biasanya berasal dari daun kering yang jatuh dari pohonnya. Ada juga sampah plastik yang dibuang secara sembarangan, sehingga sampah terbawa angin dan berserakan di pekarangan. Setiap rumah biasanya memiliki tempat penampungan sampah tersendiri yang kemudian akan dibakar. Cara ini dianggap jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah yang bau yang bisa menjadi sarang penyakit. Namun, tanpa disadari, disinilah permulaan mulai meracuni diri sendiri, keluarga, dan orang lain di lingkungan sekitar. Ini adalah tempat pengepul atau pengumpulan sampah yang sudah dipilah. Biasanya di tempat ini terdapat banyak barang bekas yang sudah tidak terpakai atau dapat didaur ulang, contohnya seperti botol bekas. Sampah B3 seperti kaleng bekas pengharum ruangan atau kaleng cat semprot juga bisa kita kumpulkan ke tempat ini. Sampah-sampah yang terkumpul di sini juga dapat mendatangkan manfaat ekonomi dengan cara kita jual sehingga mendapatkan uang. Yuk kita simak video pembuatan tempat sampah 3 jenis secara sederhana di rumah. Apabila kita di rumah memiliki 3 kaleng cat yang sudah tidak terpakai, jangan langsung dibuang ya. Kita bisa loh memanfaatkannya untuk pembuatan tempat sampah secara sederhana dengan menggunakan 3 kaleng cat bekas yang diberi warna merah, kuning, dan hijau sesuai dengan jenis sampah, yaitu warna merah untuk jenis sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya, warna kuning untuk jenis sampah anorganik, dan warna hijau untuk jenis sampah organik. Langkahnya sangat mudah loh. Pertama, kita bersihkan dulu 3 kaleng cat yang akan digunakan. Yang kedua, kita siapkan 3 cat dengan warna merah, kuning, dan hijau, kuas, serta kalender bekas yang dijadikan alas untuk mengecat. Yang ketiga, yuk kita mulai mengecat. Yang keempat, setelah mengecat, jangan lupa dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari dan tunggu sampai kering ya. Yang keenam, 4 sampah 3 jenis siap diterapkan untuk pemilahan sampah di rumah. Kalian juga bisa loh mengkreasikan tempat sampah tersebut sesuai dengan keinginan. Ini adalah contoh pemilahan sampah, yaitu sampah organik kita masukkan ke tempat yang berwarna hijau dan sampah kaleng ke tempat yang berwarna merah. Untuk sampah anorganik, kita akan meletakkan di tempat yang berwarna kuning, lalu kemudian kaleng bekas kita masukkan ke tempat yang berwarna merah. Contoh sampah organik kita masukkan ke tempat yang berwarna hijau dan kantong plastik ke tempat yang berwarna kuning.